Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah kitab Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Dan kemarin kita sudah menyebutkan perkataan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa mujalasatu ashabir ra'i fa innahum a'da'us sunnah a'yathumus sunnatu an yahfadhuha wa nasaw wa fi riwayatin wa tafallatat alaihimul ahadithu an ya'uha wa su'ilu amma la ya'lamun fastahyu an yaqulu la na'lam fa aftahu bi ra'yihim wa dhallu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Inna nabiyyakum lam yaqbidhu Allahu hatta aghnahu bil wahyi 'anil ra'i walau kana ra'yu awla minas sunnah lakana batinal khuffaini awla bil mashi min zahirihima. Jauhi oleh kalian ya untuk duduk di majelis ashabur ra'i, itu orang-orang yang lebih mengedepankan akal mereka, karena mereka itu adalah musuh-musuh sunnah. Ya, orang yang lebih mengedepankan akal itu, kata Ibnu Umar, musuhnya sunnah. Di antara, dan banyak sekali ya firqah-firqah yang lebih mengedepankan ra'yunya, akalnya, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dan banyak lagi. A'yathumus sunnah an yahfadhuha. Mereka merasa sulit untuk menghafal sunnah dan memahami hadis-hadis, dan mereka ditanya tentang perkara yang mereka tidak tahu ilmunya dan merasa malu untuk berkata tidak tahu. Maka mereka pun berfatwalah dengan pendapat mereka sendiri. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan banyak manusia dan tersesat dari jalan yang benar. Sesungguhnya Nabi kamu, Allah tidak wafatkan Rasulullah sampai Allah cukupkan dengan wahyu dari pendapat, dari akal. Kalaulah ya pendapat manusia atau akal itu lebih layak untuk diikuti daripada sunnah, tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atas khuf. Ini subhanallah ya, perkataan Umar bin Khattab ini ya memberikan kepada kita kaidah yang masya Allah, di mana kewajiban kita adalah taslim kepada wahyu, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengedepankan wahyu daripada ra'yu, akal. Walaupun wahyu itu sepertinya tidak masuk di akal kita, karena terkadang banyak sekali ya hadis-hadis Rasulullah atau wahyu, kalau kita cerna dengan akal kita sulit Pak untuk kita cerna. Sebuah contoh di sini Umar bin Khattab memberikan sebuah permisalan contoh, yaitu mengusap khuf. Mengusap khuf, Rasulullah SAW mengusap itu bagian atas.
Padahal secara akal harusnya kan yang diusap bagian mana, Pak? Bawah. Yang menginjak kotoran bagian mana? Bagian bawah. Tapi kok Nabi malah mengusap bagian atas? Ini menunjukkan, Pak, bahwa masalah agama ini tidak diletakkan pada akal, tapi mengikuti apa? Wahyu, dalil. Iya. Kemudian Syekh Abdurrahman Abdul Malik Ramadhani memberikan komentar di sini. Wa dzalika li anna ad-dina mabnahu 'ala al-ittiba'i lal ikhtira'. Karena agama ini dibangun di atas ittiba, bukan ikhtira'. Ikhtira' itu membuat-buat yang baru. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna, Pak. Ya, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan, di mana Rasulullah SAW sabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad bayyantu lakum." Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah aku jelaskan, kata Rasulullah. Karena sudah dijelaskan semuanya, ngapain kita harus bikin-bikin, Pak? Cukup kita ittiba, cukup kita pelajari. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War-ra'yu fil ghalib madmum. Dan yang namanya pendapat itu, ya, kebanyakannya tercela. Walaupun memang di sana ada pendapat yang terpuji dan ada pendapat yang tercela. Tapi kata beliau kebanyakan tercela. Li'anna katsirun min umuriddin la yahtadi ilaiha al-aqlu bimufradihi. Karena banyak sekali perkara-perkara agama ini tidak mungkin akal bersendirian dalam memahaminya. Tidak mungkin. Karena agama ini milik siapa? Agama ini milik Allah. Yang berhak untuk membuat syariat siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka yang Allah turunkan untuk manusia berupa peraturan, gak mungkin, Pak, ditentukan oleh akal. Tidak mungkin. Akal tidak boleh bersendirian dalam menentukan. Akan tetapi dalillah yang mensyariatkan, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La siyama wa anna al-uqula tatafawatu fi idrakatiha wa fil mu'athirati fiha war ra'yu qad yuhmad. Terlebih, kata beliau, yang namanya akal itu kan bertingkat-tingkat, Pak, dalam pengetahuan dan pemahaman. Demikian pula dalam perkara-perkara yang bisa mempengaruhinya. Walaupun kata beliau terkadang pendapat itu bisa terpuji juga. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in membagi ra'yu pendapat itu menjadi dua macam. Yang pertama ar-ra'yu al-mahmud, pendapat yang terpuji. Yang kedua ar-ra'yu al-madmum, pendapat yang tercela. Pendapat yang terpuji di antaranya yaitu yang pertama, pendapat yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Di mana ia adalah merupakan pendapat yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi ini, akhi, jadi sekali lagi agama kita, ingat, bukan berdasarkan semata-mata apa? Akal, ra'yu, tapi harus berdasarkan kepada apa? Wahyu. Maka kewajiban kita apa? Ittiba, ikut saja. Maqala Ibnu Mas'ud, kemudian di sini beliau membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil atiq. Ittiba'lah kalian
Dan jangan kalian berbuat bid'ah, karena kalian telah dicukupi. Hendaklah kalian mengikuti yang atiq. Atiq itu artinya yang lama, yang terdahulu. Ya. Lihat akhi perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Beliau mengatakan, ittabi'u, ikuti. Ikuti apa? Sunnah. Ikuti asar, ikuti wahyu. Wala tabtadi'u, jangan berbuat apa? Bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada. Itu secara bahasa. Semua yang baru ada disebut bid'ah. Betul. Mobil bid'ah, HP bid'ah, kacamata bid'ah. Ya. Tapi secara istilah berbeda lagi maknanya. Secara istilah kata Imam Asy-Syatibi, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Itu ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat, yang mirip dengan syariat. Ya. Dan maksud tujuannya apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi bid'ah secara istilah itu Pak, itu khusus dalam masalah apa? Agama, ibadah. Karena agama kita sudah sempurna. Ibadah itu hak Allah. Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Atau masalah dunia pada asalnya apa? Ubah. Pada asalnya dalam masalah dunia itu tidak ada bid'ah, Pak. Kecuali kalau masalah dunia itu dianggap sebagai agama. Contoh misalnya, antum berkeyakinan bahwa memakai pakaian wol itu lebih utama. Dan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa dalil. Ini bisa jadi bid'ah, walaupun itu urusan dunia. Tapi masalahnya itu dianggap apa? Din, agama. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan Ibn Mas'ud mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u, ikuti, jangan kalian berbuat bid'ah. Itu bid'ah secara istilah syariat, bukan secara apa? Bahasa. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Dicukupi oleh siapa? Rasulullah dan para sahabat. Sudah cukup. Semua sudah dijelaskan. Rasulullah SAW sudah mempraktikkan Islam secara sempurna. Para sahabat pun sudah mempraktikkan Islam secara apa? Sempurna. Walaupun memang terkadang misalnya Pak, ada masalah-masalah kontemporer yang baru muncul misalnya di zaman sekarang yang kita butuh tahu tentang apa hukumnya. Maka tentunya para ulama yang paham bagaimana mengkiaskan masalah tersebut kepada pokok-pokok yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa qala Abdullah ibn Umar, berkata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, walaupun dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Cuma masalahnya Pak, ucapan ini kullu bid'atin dhalalah kan sebetulnya hadis. Itu sabda Rasulullah SAW. Saya pernah membaca, melihat di YouTube ada seorang ustadz, ya terkenal lah Pak. Dia mengatakan katanya apa? Kullu itu katanya maknanya tidak semua. Kullu itu maknanya katanya tidak semua. Tapi kullu itu katanya maknanya sebagian besar. Lalu dia memetik beberapa ayat yang seakan-akan menunjukkan kepada
pendapatnya. Contoh kata dia, Allah berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu apa? Hidup. Kata dia apa, Pak? Malaikat tidak diciptakan dari air. Berarti kullu di sini tidak semua dong. Sehingga atas dasar itu dia mengatakan apa? Berarti kullu itu artinya bukan semua. Kullu itu katanya sebagian besar. Maka kita jawab, ayat ini sedang berbicara tentang apa? Ya. Coba kalau kita bawakan ayat ini secara sempurna. Allah berfirman sebelumnya, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidakkah orang kafir itu melihat bahwasanya langit dan bumi itu tadinya bersatu, lalu kami pisahkan dan kami jadikan segala sesuatu dari air itu hidup. Jadi pembicaraannya tentang apa, Pak? Dia sama sekali tidak berbicara tentang malaikat. Jadi kulla syai' di sini muta'alliqnya tentang apa dulu? Ya. Yang kedua, semua ulama usul fikih ketika menyebutkan tentang alfadzul umum, lafaz-lafaz yang mempunyai makna apa? Umum, memasukkan kata kullu di sini min alfadzil umum. Termasuk lafaz apa? Yang bersifat umum. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa, Pak? Bahwa dalil yang umum bila bertemu dengan dalil yang khusus, apa yang kita lakukan? Yang umumnya dikhususkan. Oke lah, kalau misalnya kita ikuti sesuai dengan keinginan dia, bahwa kulla di sini tidak masuk padanya malaikat. Kita katakan kulla di sini tetap sebagai lafaz yang umum dan telah ada dalil yang mengkhususkannya. Telah ada dalil yang apa? Yang mengkhususkannya. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa kullu di sini maknanya apa? Sebagian besar, tidak bisa. Contoh lagi, dia bawakan ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Kata Ustadz ini yang di YouTube ini, padahal yang diperintahkan untuk dihancurkan adalah manusianya saja. Rumah-rumahnya tidak. Sementara ayat itu mengatakan apa? Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Padahal yang dihancurkan cuma orangnya doang. Sehingga itu menunjukkan kata dia, kullu artinya tidak semua. Kembali kita katakan, maaf akhi, kullu di sini semua. Kenapa? Karena kullu di sini berhubungan dengan kata bi amri rabbiha, dengan perintah apa? Rabbnya. Artinya yang Allah perintahkan untuk hancur, hancur. Yang tidak Allah perintahkan maka tidak hancur. Tetap pada keumumannya. Sekarang Pak, kalau misalnya kullu itu artinya sebagian besar, bagaimana dengan firman Allah? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti apa dong? Sebagian besar diciptakan oleh Allah. Berarti ada sebagian kecil yang tidak diciptakan oleh Allah. Terus siapa yang menciptakan? Ini kan bisa syirik, Pak. Contoh lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs itu yang punya jiwa, roh, akan merasakan
kematian. Atas pendapat dia, Bapak, sebagian besar mati, sebagian yang punya roh nggak mati. Loh, mana dalilnya? Padahal jin, manusia, hatta malaikat nanti hari kiamat mati semuanya. Ajib. Maka dari itulah ya akhul Islam, perkataan mereka yang mengatakan kullu itu artinya tidak semua, ya, pertama sangat tidak sesuai dan tidak sejalan dengan pendapat para ahli lughah dan ahli usul fikih bahwa kullu min alfadhil umum. Kenapa mereka merasa perlu, Pak, untuk mengatakan kullu itu artinya tidak semua? Karena untuk melanggengkan kebid'ahannya. Ya. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dolal. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ketika mereka mengatakan kullu artinya tidak semua, berarti apa dong? Tidak semua bid'ah itu sesat. Lalu bagaimana, Pak, dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i? Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Di sini Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua macam. Ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang apa? Tercela. Bagaimana itu? Kita jawab. Pertama, ucapan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah wajib ditolak. Ucapan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah SAW harus apa? Ditolak. Yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'un Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa ya, ucapan para ulama terdahulu salaf yang membagi bid'ah menjadi dua seperti Imam Syafi'i, itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Yang ketiga, kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan. Apa definisi bid'ah terpuji menurut Imam Syafi'i? Kata beliau, fama wafaqa kitaban au sunnatan au atharan anis sahabah fahiya bid'atun mahmudatun. Maka yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan athar para sahabat, maka ini bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan anis sahabah fahiya bid'atun madmumatun. Adapun yang menyelisihi Al-Qur'an, sunnah dan athar para sahabat, maka ini bid'ah yang tercela. Sekarang, Pak, secara praktik ya. Di zaman sekarang kan ada orang membagi bid'ah, ada bid'ah apa? Hasanah, ada bid'ah dhalalah. Dan mereka selalu berhujah dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, Pak. Selalu membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi. Tapi kalau secara praktiknya seringkali berbeda. Contoh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingkari takbir. Tahu enggak takbir? Takbir itu nyanyian sufi tentang kezuhudan. Ya. Beliau mengatakan taraktu bi Baghdad ma yusammunahu takbir yasuddunan nas anil Quran. Aku tinggalkan di kota Baghdad sesuatu yang mereka namai takbir. Mereka menghalang-halangi manusia dengan takbir itu dari Al-Quran. Imam Syafi'i ya mengatakan takbir ini membuat manusia terhalang dari apa? Al-Quran. Di zaman sekarang
Dianggap apa, Pak? Ibadah, Pak. Orang nyanyi-nyanyi, yang penting katanya isinya tentang kebaikan dan yang lainnya, sampai di masjid-masjid pada nyanyi-nyanyi. Ya. Sementara Imam Syafi'i mengingkarinya, ya akal Islam. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i mengingkari berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana. Beliau mengatakan wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima'u inda ahli al-mayyit wa sun'ut ta'am fihi au kama qala. Dan aku tidak menyukai maktam, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ. Zaman sekarang, Pak, dianggap bidah hasanah tidak, Pak? Dianggap baik. Iya. Di zaman sekarang kan dikenal dengan istilah apa? Tahlilan. Iya. Imam Syafi'i mengingkari. Bahkan ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab mereka pun mengingkari maktam. Kumpul-kumpul di keluarga kematian. Nah, rata-rata, Pak, yang membela tahlilan itu selalu bawa dalil yang umum, Pak, tentang keutamaan sedekah untuk mayat. Ya, katanya kan sedekah untuk mayat gak masalah. Ya betul, gak masalah, silakan. Kita tidak mengingkari sedekah buat mayat. Yang diingkari oleh para ulama itu adalah kumpul-kumpul di keluarga apa? Kematian dan membuat makanan di situ. Itu yang diingkari oleh para ulama. Masalah menghadiahkan pahala atau sedekah buat mayat, seluruh ulama ijma sampai betul, tapi itu bukan dalil. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kembali kita kepada bid'ah. Jadi sekali lagi akhul Islam, perkataan pembagian Imam Syafi'i bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Kita harus lihat bagaimana definisi Imam Syafi'i dalam mendefinisikannya, dan bagaimana Imam Syafi'i mempraktekkan daripada definisinya itu. Dan kita bandingkan di zaman sekarang seringkali tidak sinkron. Ya. Terlebih Rasulullah sudah tegas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Cuma subhanallah ya, Pak, mereka tetap kekeh, gak mau meninggalkan apa? Bid'ah. Padahal mengikuti sunnah itu, Pak, keselamatan. Meninggalkan bid'ah itu ya sesuatu yang terpuji dalam Islam. Apa sih susahnya kita meninggalkan bid'ah? Cuma masalahnya ketika bid'ah itu sudah menjadi darah daging di masyarakat, dianggaplah sebagai sebuah apa? Kebaikan, bahkan dianggap itu sunnah, tuh Pak. Ya, Allahul musta'an. Kita lanjutkan, Pak. Wa ma dama hadithi an atharil bid'ah fi qat'i at-tariqi ala talib as-siratil mustaqim. Fa innani adhkuru athar Ibn Abbas fi dhalik. Yadullu ala si'ati ilmi sahabah. Pembicaraanku masih tentang pengaruh bid'ah yang bisa memutuskan jalan seorang penuntut ilmu di atas jalan yang lurus. Maka aku akan menyebutkan asar Ibnu Abbas tentang masalah ini yang menunjukkan akan luasnya ilmu para sahabat. Fa'an Utsman bin Hadir, dari Utsman bin Hadir ia berkata, dakhaltu ala Ibni Abbasin, aku masuk kepada Ibnu Abbas. Fakultu awsini, lalu aku berkata, tolong berikan aku wasiat. Faqala na'am, Ibnu Abbas berkata, iya. Alaika bitaqwallah wal istiqamata wal asar. Ittabi' wa la tabtadi. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Istiqomahlah dan pegang asar. Ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Abbas.
Kata Syekh Abdul Malik, "Fata'ammal hada, fa innahu jama'a lahu amrayni." Perhatikan ini. Karena di sini ia mengumpulkan dua perkara. Huma yang pertama taqwallah. Itu bertakwa kepada Allah. Wa hiya huna bima'na al-ikhlas. Li'annaha qurinat bil ittiba. Dan di sini bermakna ikhlas karena disandingkan dengan ittiba. Wal ittiba yang kedua apa? Itu ittiba. Alladzi huwa makna siratil mustaqim. Di mana itulah makna as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Ya. Summa hadzarahu mimma yudaddu dzalik. Kemudian Ibnu Abbas mewanti-wanti. Ya. Jangan sampai melakukan kebalikan daripada ittiba. Kebalikan ittiba apa, Pak? Ibtida. Ittiba lawannya adalah ibtida. Ittiba itu artinya ngikutin sunnah. Ibtida artinya berbuat bid'ah. Wa hakadha kana amatu kalamis salaf jami'an mani'an ala wijazatihi. Demikian memang ucapan salaf. Ucapan salaf itu jami' mani. Ya. Jami' itu artinya mencakup. Mani itu artinya mencukupi. Ya. Lihat Ibnu Abbas, Pak, dimintai nasihat. Tolong dong aku kasih wasiat. Ternyata Ibnu Abbas nasihatnya itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Istiqomah dan pegang athar. Ikuti ittiba dan jangan berbuat bid'ah dalam agama. Saudaraku seiman. Nah. Mana yang lebih mudah, Pak? Meninggalkan atau melakukan? Nah. Mana yang lebih mudah? Meninggalkan atau melakukan? Meninggalkan. Melakukan itu kan beban. Meninggalkan itu melepaskan apa? Beban. Sekarang kalau misalnya orang berbuat bid'ah, betapa banyak beban itu, Pak. Sementara manusia pada asalnya tidak diberikan apa? Beban. Sekarang kita lihat, Pak, perayaan-perayaan yang dibuat-buat, perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tambah lagi tahu perayaan tahun baru, ya, perayaan-perayaan yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in. Semua itu memberatkan, semua memberatkan. Sedangkan kita hamba-hamba Allah manusia pada asalnya tidak diberikan apa? Beban. Baru diberikan beban kalau ada dalil. Makanya para ulama memberikan kaidah al-aslu fil ibadah al-man'u. Pada asalnya ibadah itu tidak boleh sampai ada apa? Dalil yang memerintahkan. Sedangkan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah sampai ada dalil yang melarang. Dan itu mudah, Pak, Masya Allah. Iya. Kemudian beliau berkata lagi, waqad kana as-salafus salihu yashtadduna 'ala man yabtaghi aqwala rijal liyuzahima biha ahkama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahma samat martabatu haula'i rijal afadil. Salafus salih terdahulu, Pak, mereka keras terhadap orang yang sengaja, ya, mencari-cari ucapan-ucapan manusia untuk apa? Melawan sabda Rasulullah SAW, untuk menandingi hukum-hukum Rasulullah SAW. Walaupun orang-orang itu tinggi kedudukannya. Sebuah contoh saja, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas
radhiyallahu an ketika membahas tentang masalah yang berhubungan dengan haji tamattu. Apa kata sebagian orang yang ada di majelis Ibnu Abbas? Walakin qala Abu Bakar wa Umar kadza wa kadza. Tapi Abu Bakar dan Umar berkata begini dan begitu. Padahal Ibnu Abbas sudah menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Aku sampaikan kepada kalian sabda-sabda Rasulullah, kalian malah menyampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Demikian pula Ibnu Umar. Ibnu Umar sependapat dengan Ibnu Abbas dalam masalah haji tamattu. Lalu ada orang yang berkata kepada Ibnu Umar, tapi ayahmu Umar lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Umar? A'abi ahaku an yuttaba am Rasulullah SAW. Apakah ayahku yang lebih layak diikuti atau Rasulullah SAW? Lihat, Masya Allah. Para sahabat itu Masya Allah, Pak, ittibanya kepada Rasulullah SAW. Padahal Abu Bakar, Umar, Pak, dari sisi kedudukan lebih tinggi mana dengan Ibnu Abbas? Abu Bakar dan Umar. Tapi Ibnu Abbas tidak melihat Abu Bakar dan Umarnya. Masalahnya ini ada hadis yang sudah sahih dari Rasulullah SAW. Yang seharusnya kita lebih mendahulukan sabda Rasulullah dari perkataan siapapun. Makanya Ibnu Umar mengatakan begitu. Apakah ayahku lebih layak diikuti atau Rasulullah? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini Syekh Abdul Malik Ramadhani, wala raiba anna ta'adduba ma'a ahli al-ilmi wa mahabbatihim wala raiba anna ta'adduba ma'a ahli al-ilmi wa mahabbatahum wa taqdimahum ala man ba'dahum wa ittihamal mar'i ra'yahu ma'a ara'ihim amrun fi ghayatil ahamiyah. Lakin hadha syai' wa taqdimun nas minal wahyaini ba'da ittidahihi syai'un akhar. Kata beliau, tidak ragu lagi kita wajib beradab kepada para ahli ilmu, para ulama. Kita wajib mencintai para ulama. Kita wajib mendahulukan ucapan para ulama daripada pendapat kita. Dan kita lebih menuduh pendapat kita, ya, karena ini masalah penting, Pak. Karena Allah menyuruh kita untuk merujuk para ulama, tidak, Pak? Betul. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, itu siapa? Para ulama. Jika kamu tidak tahu. Tapi kata beliau, ini permasalahan beda. Ini permasalahan kalau sudah jelas dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah jelas dalil, maka pada waktu itu siapa yang berhak untuk didahulukan, dalil atau perkataan ulama, Pak? Ya. Sahih, kita butuh pendapat ulama dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Betul, kita sangat setuju, Pak. Kalau para ulama itu ijma, sepakat semuanya, kewajiban kita adalah apa? Ikuti. Karena ijma para ulama itu hujjah. Tapi ketika para ulama berbeda pendapat, mana yang kita ikuti? Yang sesuai dengan hawa nafsu? Nggak boleh. Yang sesuai dengan madhab kita? Nggak bisa. Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Taib. Bukankah para ulama masing-masing punya dalil juga? Sahih. Para ulama masing-masing punya apa?
Tapi kewajiban kita melihat mana yang paling kuat apa? Hujah dan dalilnya. Tanpa kita menyesatkan lawan kita. Bedakan masalah ini. Makanya Pak, dalil itu Pak, nas dalil itu Pak, dari sisi jelas atau tidaknya itu ada dua macam. Ada nas yang sharih. Nas yang apa? Yang sharih, tegas, maknanya cuma satu. Ada nas yang dhahir. Dhahir itu artinya apa? Maknanya ada beberapa, tapi salah satunya yang paling kuat. Maknanya ada beberapa, tapi salah satunya yang paling kuat. Itu namanya dhahir. Ya. Ada nas yang mujmal, nas yang masih global, butuh nas lain yang menjelaskan. Kalau nas itu sudah sangat sharih, jelas, tegas, maka pendapat siapapun tidak boleh diambil kalau bertabrakan dengan apa? Nas yang sangat tegas. Saya berikan contoh. Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Para ulama semua mengingkari pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, arak itu yang terbuat dari anggur saja. Adapun yang tidak terbuat dari anggur tidak disebut arak. Diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis ini. Kullu muskirin khamrun. Karena ini nas yang sangat sharih. Nas yang sangat jelas, tegas. Bahwasanya setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Paham tidak Pak? Berbeda ketika nas tersebut tidak sharih. Tidak sorenya kenapa? Bisa jadi karena ada dalil yang menyelisihinya. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama di dalam mengkompromikan dalil-dalil tersebut. Maka saat seperti ini Pak, cukup kita berusaha melihat mana yang paling kuat, amalkan yang kita pandang kuat tanpa menyesatkan yang lain. Contoh misalnya, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Baik sholat jahar maupun sir. Dalilnya Imam Syafi'i apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Man di sini kata Imam Syafi'i min alfadhil umum. Lafaz yang umum mencakup padanya imam dan makmum. Imam Ahmad pendapatnya apa Pak? Kalau sholat jahar diam dan kalau sir diam. Dalilnya mana? Ayat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Menurut Imam Ahmad, ayat ini khusus, sedangkan hadis tadi umum. Paham tidak? Hadis tadi mengatakan tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Ahmad apa? Ini kalau sholat sirriyah. Adapun kalau jahar, maka ayat menyuruh apa? Diam dan mendengarkan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ayat itu umum, hadis ini khusus. Ayat ini mengatakan kalau dibacakan Al-Quran kecuali Al-Fatihah. Lihat Pak, perbedaan ulama dalam mengkompromikan apa? Dalil. Sikap kita bagaimana? Sikap kita hanya sebatas memilih mana yang paling kuat tanpa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya, tidak boleh. Kalau antum misalnya, saya pendapatnya ngikut pendapat Imam Syafi'i, ya sudah amalkan. Adapun antum memaksakan orang, kamu harus ikut, kalau enggak kamu sesat. Nah ini yang benar nih Pak.
Walaupun Pak, ya, munaqasyah, diskusi untuk mencari yang paling kuat tetap terbuka, silahkan. Ya. Tapi yang salah itu Pak, ketika kita memaksa orang lain untuk ikutin pendapat kita. Ini yang salah. Nah ini saudaraku sekalian, jadi bedakan Pak dalam masalah yang dalil yang sudah sangat jelas dengan dalil yang masih belum jelas. Yang diperbolehkan padanya ijtihad. Sudah masuk Isya belum? Hah? 2 menit lagi. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi akhi, banyak diantara kita ini Pak, justru lebih banyak meributkan masalah-masalah yang kedua. Masalah-masalah apa? Kedua. Tentang masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Teman-teman banyak tuh Pak, ya saling mentahdir, saling meributkan. Padahal itu masalah-masalah sifatnya apa? Ijtihadiyah. Kalau masalah yang pertama tadi nggak masalah, kita mengingkari. Ya. Dimana kalau udah jelas nih Al-Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, lalu ada yang menyelisihi, maka pada waktu itu kita ingkari yang menyelisihi. Karena orang yang menyelisih Al-Quran, hadis dan ijma' sudah dipastikan salah dan sesat. Adapun masalah yang sifatnya ijtihadiyah, kita tidak bisa. Saya berikan contoh. Masalah kunut subuh. Kunut apa? Banyak teman-teman Pak meributkan masalah ini. Gara-gara ada sebagian teman-teman yang ikutan sholat di belakang imam yang kunut, ikut langsung ribut. Wah ente ini. Wah. Padahal ini masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Dan ini pendapat Malikiyah juga. Sementara Abu Hanifah dan Hanabilah pendapatnya apa? Tidak disyariatkan. Bahkan Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Dalil hadis. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam Syafi'i, Malikiyah berpendapat hadis ini sahih. Sementara Abu Hanifah dan yang lainnya, Imam Ahmad mengatakan hadis ini apa? Lemah. Dan ini pendapat ahli hadis. Ternyata perbedaannya adalah sebab perselisihannya dalam menilai apa? Hadis. Apakah hadis ini sahih atau hadis ini apa? Karena di dalam sanadnya ada yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ia dhaif atau tidak? Walaupun yang rajih, yang rajih, yang sahih, dia dhaif. Tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.